Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di majelis tafsir Iliin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 90. Al-Baqarah ayat 90 halaman 14. Kita bahas tajwidnya dulu. Bi hamzah gelatoh ya. Hamzah yang mati di tengah-tengah kata. Jadi membacanya dihentakkan. Nah, itu penulisan hamzahnya di atas ini, di atas seperti iya lah. Karena sebelum hamzahnya di kasroh gitu. Jadi tidak di atas alif, tidak di atas wawu. Samash itu alifnya diabaikan saja, Pak. Alif setelah mim diabaikan saja. Jadi langsung dimasukkan ke sa. Bi samash tarau di ro-nya dibaca tafhim, tebal, jangan tarau mad lain, walaupun dibaca panjangnya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf. Bihi madzilah tawila, asalnya madsilah qasiroh. Mad itu panjang, qasiroh itu pendek gitu. Maksudnya dibaca panjang tapi panjangnya biasa saja. Nah, itu dikarenakan huruf H didahului oleh huruf hidup. Ba-nya kan hidup di kasroh gitu. Makanya hi-nya dibaca panjang, bihi. Nah, kemudian setelah huruf H ketemu hamzah, maka dibaca panjangnya lebih dari biasa, lebih dari 2 ketukan. Jadi 4 sampai 6 ketukan. Bihi jadi berubah dari madsilah qasirah menjadi madsilah tawilah. Ala man badal mai idgham bigunna, nun mati ketemu ya, jadi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelah nun. Nah, di sini huruf setelah nunnya iya, jadi mai yasha'u mad wajib muttasil min idhar khalqi ya. Nun mati ketemu ain, jadi dibaca jelas di tenggorokan. Jadi ada jelas di bibir, itu namanya idhar safawi. Ada jelas di tenggorokan, itu namanya idhar khalqi. Min iba mad tabi alif di. Kalau mau berhenti di situ, haknya dibaca sukun.
haknya dibaca sukun. Tapi kalau seandainya ke situ ya? Iya. Iya, lewat. Turun ke bawah ya. Maaf, kita ulangi. Ifa akrob ya. Ifa akrob. Fusahum idhar sapawi ya. Mimati ketemu hamzah. Jadi itu dibaca jelas di bibir ya. Ai idgham bi gunnah. Nun mati ketemu ya idgham bi gunnah. Yak itu pakai kaf itu. Jadi bukan qaf ya. Yakfuru madhabi wawu bima majais munfasil. Ang itu ifa akrob. Jadi dibaca samar tapi sepintas saja. Karena nun mati ketemu zainya itu dalam satu kata. Bima anzalallah. Allah itu tafhim. Lafaz Allah didahului oleh fathah. Bang jangan dipantulkan, Pak. Jangan bangga. Karena ghain itu bukan huruf qalqalah. Ghairil maghdubi. Jadi jangan bangga. Karena ghain itu bukan huruf qalqalah. Bagian idhar khalqi. Jadi alifnya diabaikan itu, langsung fathatain ketemu dengan hamzah, dibaca di tenggorokan itu jelas itu idhar khalqi. Ai idgham bi gunnah. Yunazzilallah tafhim min ifa hakiki ya, atau ifa abadnya. Jadi betul-betul dibaca samar gitu. Karena nun mati ketemu dengan fa-nya secara terpisah. Fam ini pun jangan dipantulkan, jangan pada, karena bukan huruf qalqalah. Min lihi madsilah qasira. Nah ini hi-nya tertukar sama yang tadi itu, jadi makanya turun ke bawah, kelewat. Min fadlihi madsilah qasira ala mad badal mai idgham bi gunnah yasha'u mad wajib muttasil min idhar khalqiyah. Idhar itu jelas, khalqi itu tenggorokannya. Min iba madhabi alif di. Kalau mau berhenti dibaca sukun. Tapi kalau mau diwasol, mau disambungkan, itu menjadi madsilah qasira. Hi-nya dibaca panjang 2 ketukan. Kan di situ ada waqaf sili itu, di atas huruf H ada waqaf sili, tanda berhenti. Boleh berhenti tapi lebih bagusnya bersambung. Jadi kalau mau bersambung min ibadihi faba'u. Jadi hi-nya dibaca 2 ketukan panjang. Faba'u mad wajib muttasil. Mad tabi wawu bi ghadabin idhar khalqi. Kasratain ketemu ain. Ala mad badal ghadab.
Kalau mau berhenti di situ, baknya dibaca qalqalah. Kan ada waqaf jaiz di situ. Boleh berhenti, boleh tidak. Nah, kalau mau berhenti, maka dipantulkan baknya itu ala ghaddab walil idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Karena sebetulnya kan ada alif di situ. Jadi lam alif lam. Asalnya itu li al kafirin. Lalu menjadi lil ka mad badal firi mad tabi'iyya adza mad tabi' alif bum idgham bigunna domatain ketemu dengan mim, jadi membacanya dimasukkan ke mim, bum muhin madalil lisukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat 90 ini merupakan sebuah pernyataan ataupun sebuah vonis ya, atau sebuah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap ataupun perilaku orang-orang Bani Israel ya, khususnya orang-orang Yahudi itu, di mana mereka orang-orang Bani Israel itu sebelum Allah itu mengutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW khususnya dan juga nabi-nabi yang lainnya, itu mereka senantiasa menanti-nanti kehadiran seorang nabi, senantiasa menanti-nanti diutusnya seorang nabi atau rasul. Akan tetapi setelah Allah itu mengutus nabi dan rasul kepada mereka itu mendustakannya, mereka itu memusuhinya. Padahal sebetulnya mereka itu yakin betul bahwa hadirnya seorang nabi itu membawa berkah gitu. Hadirnya seorang rasul itu membawa kemenangan bagi mereka itu. Coba saja baca di dalam sejarah itu Pak. Rata-rata sebuah negara yang maju itu negara yang Allah utus para nabi dan rasul ke situ. Mesir terkenal itu karena ada Nabi Yusuf awalnya itu Pak. Allah utus Nabi Yusuf ke Mesir itu. Kemudian Mekah juga Pak. Mekah itu kan awalnya enggak dikenal di peta dunia itu. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad, Mekah itu jadi terkenal. Dengan diutusnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menjadi terkenal. Nah, itu menunjukkan bahwa hadirnya para nabi dan rasul itu membawa berkah, bahkan membawa kemenangan. Nah, itu diyakini Pak oleh orang-orang Bani Israel Yahudi itu diyakini bahkan para nabi itu akan bisa memenangkan mereka dalam menghadapi orang-orang kafir itu. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Nah, tetapi tadi setelah para nabi dan rasul itu datang di tengah-tengah mereka itu memusuhinya, mereka itu membencinya. Sebagian bahkan ada yang dibunuh tuh di ayat yang 83. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun ya. Nah, maka di sini Allah mengatakan bi sama. Nah, bisa itu jelek buruk Pak. Bi sama amat buruklah gitu. Amat jelek Pak. Istarau bihi. Nah, istarau itu kan membeli Pak. Biasanya kalau di Al-Quran terjemah itu diartikan justru menjual gitu.
istarau bihi gitu. Karena mereka menjual anfusahum diri mereka gitu. Ayakfuru itu dengan cara mengkufuri bima terhadap apa anzala yang diturunkan Allahu oleh Allah. Nah, jadi perilaku mereka, perbuatan mereka atau tabiat mereka itu dinilai oleh Allah sebagai sebuah keburukan, Pak. Sebagai sebuah kejahatan gitu. Karena mereka menukar diri mereka atau menukar keimanan yang ada diri mereka itu dengan kekufuran, di mana mereka itu mengkufuri apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bima anzalallah itu di situ yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Mereka mengkufuri Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kenapa kok mereka itu mengkufuri itu? Padahal kan sebelumnya mereka itu menunggu-nunggu, bahkan mencari-cari orang yang namanya Muhammad itu ditunggu-tunggu itu. Jadi sekian ratus tahun itu, Pak, secara turun-temurun orang-orang Yahudi Nasrani itu menunggu-nunggu datangnya seorang nabi akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi setelah datang mereka itu malah membencinya, malah memusuhinya. Penyebabnya itu satu, bagian. Al-bagho itu apa? Kedengkian. Jadi bagian karena kedengkian. Kenapa mereka itu dengki? Ayyunazzila menurunkan Allah min fadlihi dari keutamaannya, dari karunia-Nya ala terhadap man orang. Man itu artinya siapa itu, cuman biasanya diterjemahkan orang. Terhadap siapa yasa'u yang Allah kehendaki min ibadi, min dari ibadi hamba-hambanya. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu kenapa mereka mengkufuri Nabi Muhammad itu karena bagian, karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Mereka tidak terima gitu, Pak. Tidak terima ketika Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Bani Israel, melainkan dari kalangan Banu Ismail, melainkan dari kalangan Banu Ismail. Jadi kan kemarin kita katakan ada Banu Israel gitu ya, itu dari istrinya Nabi Ibrahim yang namanya Siti Saroh. Ada Banu Ismail dari istrinya Nabi Ibrahim yang namanya Siti Hajar gitu. Nah, Nabi Muhammad itu Banu Ismail itu, Nabi Muhammad itu. Nah, ketika Allah itu mengutus Nabi Muhammad dari kalangan Banu Ismail, padahal sebelumnya hampir seluruh nabi yang jumlahnya banyak itu dari Bani Israel semua. Lalu tiba-tiba diutus dari Banu Ismail, muncullah bagian kedengkian. Itu kan sifat manusia begitu. Ketika kepala desa itu biasanya dari daerah mana gitu, Pak ya. Ini di suatu desa nih umpamanya. Biasanya dari tahun ke tahun secara turun temurun, kepala desa itu biasanya dari
kampung A gitu. Wah, selama sekian puluh tahun dari kampung A. Tapi kemudian tiba-tiba di suatu masa itu yang jadi kepala desa itu dari kampung B gitu, dari kampung C. Sekalipun yang jadi kepala desanya itu bagus, Pak, hebat gitu. Dari kampung B dan kampung C itu orang-orang kampung A itu tidak akan terima itu. Tidak akan terima. Kenapa? Karena kedengkian gitu. Itu manusia seringkali begitu. Atau manusia itu seringkali begini. Biasanya yang menjadi pemimpin itu dari ormas apa gitu. Berpuluh-puluh tahun dari ormas apa, dari ormas A lah. Tapi kemudian tiba-tiba diganti jadi dari ormas B. Nah, biasanya si ormas A itu nggak mau gitu menerima pemimpin dari ormas B itu, sekalipun bagus, sekalipun pinter, sekalipun soleh gitu. Penyebabnya apa? Bagian itu kedengkian itu, kedengkian. Nah, dulu pun orang-orang Yahudi mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu karena bagian kedengkian. Nah, cenah geuning ayeuna nabi teh lain di kalangan kita Bani Israel, tapi malah dari kalangan Banu Ismail gitu, Pak. Karena kan penyebabnya duniawi sebetulnya, Pak. Penyebabnya itu nafsu duniawi. Saya begini, ketika Nabi dan Rasul itu berpindah dari Bani Israel ke Bani Ismail, itu nanti dampaknya kan banyak, Pak. Satu, kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis kan pindah, Pak, ke Mekah. Pindah ke Mekah. Coba lamun ayeuna kieu ya. Suatu hari umpamanya yang menjadi kepala desa itu terus, Pak, terus di GBI gitu nya. Bisa jadi kok balai desanya pindah ke GBI itu, Pak. Itu kan sering terjadi begitu. Awalnya di mana gitu ya kantor kepala desa itu. Tetapi karena kepala desanya itu yang menangnya itu katakanlah di tempat yang lain, itu sering kali pindah, Pak, sering kali pindah. Nah, begitu juga dulu Baitul Maqdis, kiblat itu kan ke sana, ke Baitul Maqdis. Tentu itu atas perintah Allah itu, atas perintah Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, kemudian Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis itu ke Mekah. Dan itu kan terjadi ketika sholat ya. Jadi Nabi Muhammad sedang sholat, waktu itu sedang sholat asar, Pak ya. Awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke timur lah katakan kalau dari Mekah itu. Tapi tiba-tiba ada perintah dari Allah untuk menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nabi Muhammad putar arah gitu, enggak membatalkan sholatnya, Pak. Nah, begitu pula kalau kita nih umpamanya di suatu daerah kita tidak tahu mana kiblat, mana bukan, mana timur, mana barat. Perasaan kita itu sedang sholat menghadap kiblat. Katakanlah sholatnya di rumah gitu, Pak ya. Tuan rumah tidak memberitahu bahwa kiblatnya itu bukan ke situ. Setelah 2 rakaat diberitahu, Pak, gitu, itu sholatnya salah kiblatnya. Bapak nggak usah membatalkan sholat, diputar arah saja gitu, Pak, putar arah. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi yang pertama itu dengan dengan diutusnya Nabi Muhammad dari kota Mekah itu, kiblat pun ikut pindah. Yang kedua, keramaian pun akan ikut pindah, Pak. Keramaian, kemakmuran itu akan ikut pindah.
dengan diutusnya Nabi Muhammad dari kota Mekah itu. Itulah muncul kedengkian itu. Kan manusia sering berpikir jauh begitu, Pak. Engke lamun pemimpinna si eta kumaha gitu ya. Kumaha kan begitu. Nah, padahal Nabi Muhammad itu kan diutus oleh Allah. Beliau dikenal orangnya soleh, orangnya santun, orangnya pemaaf, bahkan diutus oleh Allah. Nah, itu tidak mau terima orang-orang Yahudi itu. Penyebabnya itu bagian karena kedengkian. Beda gitu ya, kalau seandainya mereka tidak mau mentaati Nabi Muhammad itu, katakanlah karena mereka menilai Nabi Muhammad itu tidak baik, itu lain cerita. Nabi Muhammad kan sangat baik, sangat soleh. Nah, jadi mereka itu dengki karena Allah menurunkan karunia berupa Al-Quran itu kepada orang di luar kalangan mereka. Ada sanksinya dari Allah nih, paba'u, maka Allah menimpakan kepada mereka, atau maka mereka ditimpa bigodobin, kemurkaan, ala godob, di atas kemurkaan. Ini bahasanya luar biasa nih, Pak. Bigodobin ala godob itu, jadi murka di atas murka gitu. Allah timpakan kepada mereka itu murka di atas murka. Kalau dalam ayat 89 Allah timpakan laknat gitu. Allah timpakan laknat. Makanya kan sering begini, ghairil maghdubi alaihim waladolin. Al-maghdub itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Para ulama sering menafsirkan adalah al-yahud, orang-orang Nasrani. Sementara ad-dolin, orang-orang yang sesat itu sering ditafsirkan an-nasara. Nah, jadi faba'u bigodobin ala godob, maka mereka mendapatkan murka di atas kemurkaan. Dan ini tentu Pak, ayat ini ditujukan juga kepada kita. Jadi berlaku juga untuk kita, bukan hanya berlaku untuk Bani Israel. Jadi ketika umpamanya kita hidup di suatu daerah gitu ya, atau di suatu kantor gitu, di suatu masyarakat, lalu kemudian di kantor kita gitu, atau di masyarakat kita itu ada orang yang memang punya keunggulan dibanding diri kita, punya keunggulan dalam hal keimanannya lebih bagus, ketaatannya lebih bagus, keilmuannya lebih bagus. Nah, itu jangan sampai muncul dalam diri kita itu bagian kedengkian, Pak. Karena dengan kedengkian itu akan melahirkan sifat-sifat buruk lainnya. Jadi awalnya dengki akan diikuti oleh sifat-sifat buruk yang lain. Walil kafirina wa'dan li untuk ya. Al kafirina, orang-orang kafir itu azabun, siksa, muhinun, yang sangat menghinakan. Jadi bukan hanya diancam dengan kemurkaan, tapi diancam juga oleh Allah dengan siksa itu. Karena mereka mengkufuri Rasulullah Muhammad SAW dan mengkufuri Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah itu. Satu ayat lagi, 91. Dan idza apabila kila dikatakan, ini merupakan kata pasif, kata kerja pasif.
Jadi ada qala, ada qila. Kalau qila itu kata kerja pasif, dikatakan. Kalau disebut dikatakan, sebetulnya di situ ada subjek, cuman subjeknya tidak nampak, Pak. Siapa subjeknya itu? Rasulullah atas perintah Allah, Pak. Dan apabila dikatakan oleh Rasulullah, ya, tentu atas perintah Allah, lahum kepada mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi, Nasrani itu. Aminu, berimanlah kalian bi dengan, ya, atau terhadap ma apa. Nah, apa di sini maksudnya kan maknya malil asya ini, Pak. Ma untuk menunjukkan sesuatu. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi berimanlah kalian terhadap Al-Qur'an anzala yang diturunkan Allahu oleh Allah. Jadi mereka diperintahkan, Pak. Mereka itu diperintahkan untuk mengimani Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Logikanya kan sebetulnya mudah itu, Pak, ya. Logikanya mudah. Kalau nih kan para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah itu kan banyak. Nah, biasanya, Pak, dalam kehidupan itu aturan yang dipakai itu adalah aturan orang yang memimpin pada saat itu, gitu, Pak. Aturan orang yang memimpin pada saat itu. Nah, Nabi Muhammad itu kan nabi terakhir, nabi yang diutus oleh Allah itu terakhir. Maka aturan-aturan nabi sebelumnya, gitu, manakala ada yang berbeda, gitu, otomatis kan yang dipakai itu aturan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ada seorang perempuan, gitu ya, pernah menikah beberapa kali, gitu, Pak. 4 kali menikah umpamanya kan, lalu cerai atau ditinggalkan, meninggal oleh suaminya. Yang dipakai itu kan aturan suami terakhir, Pak. Mual mungkin seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang keempat kalinya, lalu yang dipakainya itu dalam rumah tangganya itu aturan suami yang pertama, kan tidak mungkin. Yang dipakai itu adalah aturan suami yang sedang dijalani itu. Nah, Nabi Muhammad pun seorang nabi dan rasul terakhir, sekalipun ya sama-sama diutus oleh Allah membawa kitab suci, dan kitab sucinya pun sama datangnya dari Allah, otomatis kan tidak banyak perbedaan, Pak, tidak banyak, sedikit sekali. Tetapi nih, manusia itu diperintahkan untuk mentaati Rasulullah dan mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Logikanya kan mudah begitu, dalam kehidupannya seperti itu. Nah, ketika diperintahkan oleh Allah supaya mereka mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, qalu, mereka menjawab, nu'minu, kami akan mengimani, bima, terhadap apa, unzila, diturunkan, alaina, kepada kami. Moal percaya karena Al-Quran, kula marek percaya karena iya anu diturunkan kepada kami, gitu. Wa yakfuruna, dan mereka mengkufuri, bima, dengan apa, atau dengan kitab suci, waro'ah, yang diturunkan sesudahnya atau di belakangnya, gitu. Artinya mereka tidak mau mengimani Al-Quran yang Allah turunkan setelah diturunkannya kitab suci kepada mereka. Wa huwa, wa, dan, atau padahal,
huwa dia itu, maksudnya Al-Quran itu al-haqqu, sesuatu yang benar, musaddiqon, yang membenarkan, lima, terhadap kitab suci, ma'ahum, yang ada bersama mereka. Jadi Al-Quran itu membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur, Pak. Tidak mendustakan. Cuma diperintahkan saja mereka itu untuk mengimani Al-Quran, untuk mengikuti Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak menyalahkan kitab sebelumnya, tidak. Karena tadi ajarannya kan sama, berasal dari Allah itu. Isi Al-Quran dengan isi kitab sebelumnya sama, berasal dari Allah. Tidak mungkin kan dari dat yang satu itu berbeda, isinya itu tidak mungkin. Atau pernah kita sampaikan dulu, dalam hal akidah itu sama, baik yang tercantum dalam Al-Quran ataupun kitab sebelumnya. Cuman dalam hal syariat ada sedikit beda, terutama dalam teknisnya ada sedikit beda. Seperti syariat saum, dalam kitab terdahulu ada perintah saum, dalam kitab Al-Quran juga ada. Cuman bedanya perintah saum, puasa dalam kitab terdahulu itu lebih lama waktunya. Sementara kepada kita umatnya Nabi Muhammad itu perintah saumnya lebih singkat, Pak. Tidak seperti saumnya orang-orang terdahulu. Dulu di dalam kitab terdahulu, ketika ada orang yang mensekutukan Allah, diperintahkan untuk membunuh dirinya. Tobatnya itu membunuh dirinya. Dalam Al-Quran dirubah, bukan membunuh diri, ya taubat saja dengan taubatan nasuha. Nah itu beberapa yang berbeda gitu ya. Tentu kan di balik perbedaan itu ada hikmah tersembunyi yang hendak Allah berikan kepada manusia. Beruntung kan kita enggak diperintahkan membunuh diri ketika mensekutukan Allah, Pak. Orang-orang terdahulu kan beda itu hukumannya itu, sanksinya itu. Kul, katakanlah, nih ini Nabi Muhammad disuruh menjawab atau disuruh mengatakan, falima maka, maka lima, kenapa taktuluna, kalian membunuh anbiya, para nabi. Anbiya itu jamak dari nabiyun, nabiyani, anbiyaun. Anbiya Allahi, nabi-nabi Allah, min qablu, sebelumnya. Kan tadi mereka mengatakan begini, ketika diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, nggak mau itu. Kami itu hanya akan beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada kami. Dibantah oleh Allah, katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka itu mengimani kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, lalu kenapa kalian membunuh nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka? Nah gitu, Pak. Kenapa kalian itu memerangi nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka? Kenapa Nabi Musa kalian perangi, Nabi Isa kalian perangi, Nabi Uzair kalian bunuh, Nabi Zakaria kalian bunuh, Nabi Yahya kalian bunuh? Kalau kalian itu mengimani kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Nah itu kan sering kali, Pak, itu kalau ditujukan kepada masyarakat kita hari ini, Pak. Seringkali ada orang itu mengaku orang Islam gitu, tapi membunuh orang yang menyampaikan ajaran Islam. Kan jadi lucu gitu, Pak. Seringkali orang itu mengatakan saya itu mencintai Al-Quran, tapi memerangi orang-orang yang menyampaikan Al-Quran gitu. Kan jadi tidak sinkron gitu, tidak sinkron antara pernyataannya dengan perilakunya, dengan tindakannya itu. Nah dulu orang Yahudi seperti itu.
Kami mengimani Taurat, tapi pembawa Tauratnya diperangi. Kami mengimani Jabur, tapi pembawa Jaburnya diperangi. Bahkan Nabi Isa sendiri kan hampir dibunuh itu, kalau tidak diselamatkan oleh Allah itu. Jadi dibantah oleh Allah itu, bohong kalian itu tidak mengimani kitab suci kalian. Buktinya apa? Kalian itu memerangi para nabi yang membawa kitab suci itu. In jika kuntum kalian itu mukminin, beriman. Jadi kalau kalian itu beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan di tengah-tengah kalian, tidak mungkin kalian itu memerangi ataupun membunuh para nabi yang Allah utus di tengah-tengah kalian. Nah, ini ayat ini sebetulnya itu lebih ditujukan kepada kita, Pak. Sebetulnya gitu ya, kalau untuk konteks hari ini. Jadi kalau kita mencintai Islam atau mengaku umat Islam gitu, mestinya kan tidak pantas juga memusuhi orang-orang yang menyebarkan Islam gitu. Tidak pantas juga memusuhi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran gitu. Kalau kita itu mengaku sebagai orang Islam gitu. Karena kalau bicara Islam itu kan bicara Al-Quran. Bicara Al-Quran, bicara orang yang menyampaikan Al-Quran gitu. Nah, mestinya seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.